Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Ini adalah video untuk kelas 7 bagi kalian yang di sekolahnya sudah menerapkan kurikulum merdeka. Dan kali ini kita sudah ada di bab 5, yaitu tentang ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia. Video-video tentang bab sebelumnya bisa kalian cek linknya di pojok kanan atas atau di akhir video atau di kolom deskripsi. Pada bab ini ada 5 subbab yang akan kalian pelajari. Yang pertama ada komponen biotik dan abiotik penyusun ekosistem, kemudian yang kedua ada aliran energi, yang ketiga ada daur biogeokimia, yang keempat ada interaksi antar komponen ekosistem atau simbiosis, dan yang kelima ada keanekaragaman hayati Indonesia. Pada video ini kita hanya akan fokus membahas bagian pertama, yaitu komponen biotik dan abiotik penyusun ekosistem. Baiklah, simak videonya sampai selesai. Pertama-tama, coba kalian perhatikan gambar ekosistem berikut. Komponen atau benda apa saja yang kalian lihat di gambar ini? Ada rumput, kayu, katak, bunga, kemudian ada lagi capung, apalagi ada burung, kemudian ada rusa, lalu ada air, ikan, pohon, dan lain sebagainya. Nah, sekarang bisa tidak kalian membedakan mana yang tergolong komponen biotik dan mana yang tergolong komponen abiotik? Komponen penyusun ekosistem itu ada 2, ada komponen biotik dan ada komponen abiotik. Komponen biotik itu komponen yang terdiri dari benda hidup atau makhluk hidup. Contohnya, ada mikroorganisme, jamur, ganggang, tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik yaitu komponen yang terdiri dari benda tak hidup. Contohnya seperti tanah, air, udara, cahaya, suhu, dan kelembapan. Berdasarkan peran dan fungsinya, komponen biotik dibagi menjadi 3. Ada produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, produsen. Apa sih produsen itu? Produsen itu merupakan organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri atau bisa juga disebut dengan organisme autotrof. Contohnya tumbuhan hijau atau tumbuhan berklorofil. Tumbuhan hijau ini menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini akan menghasilkan zat makanan atau karbohidrat dan oksigen. Nah, zat makanan itu disimpan di bagian tumbuhan seperti daun, batang, akar, dan buah. Zat makanan ini selain bisa dipakai oleh tumbuhan itu sendiri, juga bisa digunakan oleh organisme lain untuk memenuhi kebutuhan energinya. Tumbuhan hijau ini juga menghasilkan oksigen, yang oksigen itu bisa dimanfaatkan oleh organisme lain untuk bernafas. Kemudian ada juga contoh organisme yang ada di perairan yang juga berperan sebagai produsen. Contohnya yaitu alga dan fitoplankton. Baik, sekarang kita lanjut ke konsumen. Berbeda dengan produsen, konsumen itu merupakan organisme yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan makanannya, organisme ini bergantung pada organisme lain. Konsumen ini juga bisa disebut dengan organisme heterotrof. Ada 3 jenis konsumen ya. Mungkin dulu kalian sudah pernah mempelajarinya di SD. Yang pertama ada herbivora. Herbivora itu merupakan pemakan tumbuhan. Contohnya sapi, kambing, dan lain sebagainya. Kemudian ada karnivora. Karnivora ini pemakan daging. Contohnya singa, harimau,
dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada omnivora. Omnivora ini pemakan segala. Contohnya tikus, musang, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut ke decomposer atau pengurai. Apa sih yang dimaksud dengan decomposer? Decomposer merupakan organisme yang berperan menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme yang telah mati atau sisa hasil pencernaan menjadi bahan anorganik sederhana. Jadi, organisme yang telah mati dan sisa-sisa metabolisme organisme ini akan terurai dan meresap ke dalam tanah menjadi unsur hara yang kemudian akan diserap oleh tumbuhan atau produsen. Selain itu, aktivitas dari pengurai ini juga bisa menghasilkan gas karbon dioksida yang akan digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Contoh dari pengurai atau decomposer ini ada jamur saprofit dan bakteri. Lanjut ya, dalam suatu ekosistem itu, komponen biotik ini menyusun satuan-satuan makhluk hidup, yaitu ada individu, populasi, dan komunitas. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada individu. Individu ini merupakan makhluk hidup tunggal. Contohnya seekor zebra. Lanjut ke populasi. Populasi itu merupakan sekelompok individu yang sejenis yang menempati suatu tempat pada waktu tertentu. Misalnya, sekumpulan zebra di padang rumput. Paham ya? Jadi kalau populasi itu makhluk hidupnya lebih dari satu, tapi dia sejenis. Oke, lanjut ke komunitas. Komunitas merupakan kumpulan dari beberapa populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Contoh, komunitas padang rumput. Jadi di padang rumput itu ada beberapa populasi ya di sana. Bisa dipahami? Baik, jadi apakah komponen biotik dan komponen abiotik itu saling mempengaruhi? Ya, komponen abiotik itu sangat mempengaruhi komponen biotik dan menentukan jenis makhluk hidup yang menghuni suatu ekosistem. Contoh, cahaya matahari. Cahaya matahari itu merupakan komponen abiotik, merupakan sumber energi utama dalam ekosistem. Jadi, matahari itu diperlukan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Nah, fotosintesis itu kan nanti menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Karbohidrat itu juga bisa dimanfaatkan oleh hewan dan manusia. Sementara itu, oksigen yang dilepaskan ke lingkungan juga akan diperlukan oleh semua makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup tidak akan bertahan hidup tanpa adanya cahaya matahari. Selain itu, cahaya matahari juga bisa mempengaruhi suhu lingkungan. Jadi bisa menentukan iklim yang ada pada suatu wilayah. Nah, itu tadi contoh dari peranan komponen abiotik bagi makhluk hidup lain. Nah, sekarang dari yang sudah kalian pelajari tadi, ada yang bisa menyebutkan apa sih sebetulnya pengertian dari ekosistem itu? Jadi ekosistem itu merupakan interaksi antara makhluk hidup di suatu wilayah dengan lingkungannya yang saling mempengaruhi. Contoh, ekosistem danau, ekosistem sungai, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi istilah-istilah yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu ada bioma. Apa sih bioma itu? Bioma merupakan ekosistem yang sangat luas dan memiliki vegetasi tumbuhan yang khas. Contohnya, bioma gurun, bioma tundra, bioma hutan hujan tropis, dan lain sebagainya. Kemudian ada biosfer. Biosfer itu merupakan lapisan bumi yang di dalamnya terdapat kehidupan.
Lanjut, istilah berikutnya ada habitat. Nah, kalian pasti sudah sering dengar kata habitat ya. Jadi habitat itu merupakan tempat hidup dari suatu organisme. Contoh, tanah, sungai, pepohonan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga dikenal mikrohabitat. Mikrohabitat itu merupakan tempat hidup suatu organisme, tapi dia lebih spesifik. Contohnya, di dedaunan. Kita lebih spesifik ambil pepohonan bagian daun. Ada misalkan hewan yang hidup di daun. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Baiklah, sekarang untuk menguji tingkat pemahaman kalian, coba kalian kerjakan soal evaluasi berikut. Bisa di-stop dulu, kemudian dikerjakan. Kalau sudah selesai, kalian bisa diskusikan jawaban kalian dengan teman kalian atau dengan guru kalian di sekolah. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang aliran energi. Video ini sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.